semua anak-anakku, apa kabarnya kalian hari ini? Oke, saya masih dalam keadaan semangat ya untuk belajar. Nah, hari ini kita belajar pada tema 2, udara bersih bagi kesehatan, dan pada subtema 3 ya, kita memelihara organ pernapasan manusia. Khusus kita belajar hari ini adalah muatan PPKN ya. Oke. Nah, sekarang Pak Guru harapkan kalian juga silakan mengambil buku penanya dulu yang 5A ya. Di tema 3-nya tentang memelihara organ pernapasan manusia, khusus pada muatan PPKN, supaya anak-anakku sekalian bisa memadukan video pembelajaran yang Pak Guru bagikan hari ini. Oke, Pak Guru, kita akan ambil dulu 2 menit dari sekarang. Oke, ya, sudah dibuka bukunya ya. Kita mulai. Nah, khusus pembelajaran khusus pada muatan PPKN ini, kita masuk pada pembelajaran 3.2 ya. Coba dibuka buku pembelajaran 3-nya dulu. Oke. Kalau sudah dibuka, kita mau belajar dulu ya. Nah, pada pembelajaran 3 hari ini kita akan belajar tentang tanggung jawab terhadap masalah sampah. Nah, ya. Sekarang kita masuk pada musim penghujan. Alangkah jawabnya ketika banyak sampah bersisiran di mana-mana ya. Itu kita selaku warga masyarakat yang hidup di lingkungan masyarakat memiliki rasa tanggung jawab. Nah, tanggung jawab kita terhadap sampah apa ya? Kira-kira. Baik, ya. Jadi tanggung jawab kita itu banyak sekali, ya. Salah satu nanti kita akan bicarakan di sini, ya. Kita mulai dari sekarang. Oke, sudah siap ya? Oke. Sebelum kita masuk tentang tanggung jawab, harus tahu dulu, ya. Apa sih tanggung jawab itu? Ya. Jadi tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung sesuatu. Oke, jadi tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung sesuatu. Itu yang namanya tanggung jawab. Ya. Nah, seperti apakah perilaku tanggung jawab yang berkaitan dengan sampah? Ya, berkaitan dengan sampah. Nah, sekarang Pak Guru akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, perilaku tidak menjaga kebersihan dan akibatnya. Nah, kalau kita sudah tidak menjaga kebersihan, maka banyak hal yang akan kita peroleh, ya. Banyak hal yang akan kita dapatkan dari perilaku kita itu tadi. Bila perilaku kita itu tidak menjaga kebersihan dan mendapatkan akibatnya, ya. Apakah akibatnya? Baik. Nah, yang pertama, membuang sampah sembarangan. Nah, ini adalah suatu sikap yang sangat tidak terpuji jika kita membuang sampah sembarangan. Ya, nah, kira-kira apa dampaknya? Apa akibatnya? Maka, ya, ketika kita membuang sampah sembarangan, akibatnya apa? Membuat aliran sungai atau selokan itu tersumbat. Ya, saya bilang tadi di awal bahwa sekarang kita masuk pada musim penghujan. Ya, ketika selokan itu tersumbat, lama kelamaan akan menyebabkan banjir. Ya, karena kenapa? Saluran airnya tersumbat. Ketika saluran air tersumbat, maka daerah tempat tersumbatnya airnya akan meluap. Ketika meluap akan menggenangi rumah warga. Nah, itu akibat dari perilaku tidak menjaga, ya. Nah, akibatnya aliran sungai atau selokan itu menjadi tersumbat. Dampaknya bagi kita, maka hunian kita itu bisa tergenang oleh air. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, tumpukan sampah yang dibiarkan di pinggir jalan. Nah, ini juga sering kita temui anak-anakku ya. Kita jalan-jalan, banyak tumpukan-tumpukan sampah yang terdapat di lingkungan-lingkungan atau di pinggir-pinggir jalan.
tumpukan sampah itu bisa juga menyebabkan gangguan pada saluran pernapasan kita. Karena kenapa? Tumpukan sampah lama-kelamaan membusuk, akhirnya mengeluarkan aroma-aroma yang tidak enak, ya. Nah, apa akibatnya bagi kita ketika membiarkan tumpukan sampah di pinggir jalan, ya? Nah, ini dia. Nah, Pak Guru sudah bilang tadi bahwa tumpukan sampah yang dibiarkan di pinggir jalan dapat menimbulkan bau yang tidak sedap, mencemari dan, ya. Itu kan ke anak-anakku semua, ya. Kita melihat tumpukan sampah, belajarlah untuk meletakkan sampah itu pada ya, tidak menumpuk di pinggir. Nah, nanti ya akan kita sendiri juga, bukan untuk kita sendiri aja, bahkan orang-orang dekat kita pun mengalami hal yang sama, ya. Oke, nah untuk itu, ya, kita perlu memiliki yang namanya rasa tanggung jawab, ya. Dari perilaku ini, ya, akibatnya kita sudah tahu, ya. Nah, dengan bertanggung jawab terhadap masalah sampah, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, ya. Bertanggung jawab dalam hal apa? Tadi tidak membuang sampah sembarangan, tidak menimbun sampah di pinggir jalan, ya. Nah, kita tidak melakukan itu, berarti kita sudah menerapkan sikap tanggung jawab kita pada masyarakat, ya. Oke, nah ini pada pembelajaran 3, ya. Kita lanjut. Sekarang pada pembelajaran 4. Tentang apakah pada pembelajaran 4? Nah, kita lihat ya. Silakan buka dulu bukunya tentang pembelajaran 4, ya. Nah, pada pembelajaran 4 kita akan membahas tentang sikap tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan, ya. Nah, kita sebagai warga masyarakat harus sadar akan kewajiban kita, ya, yaitu dengan cara apa? Menjaga kebersihan lingkungan, ya. Ketika kita sudah menjaga kebersihan lingkungan, maka apa yang akan kita dapat, ya? Nah, atau sikap-sikap seperti apakah yang harus kita lakukan di dalam menjaga kebersihan lingkungan? Pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, ikuti kerja bakti membersihkan lingkungan, ya. Nah, ini adalah bagian dari sikap tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan di mana kita berada. Misalkan sekarang kita kan berada di lingkungan masyarakat, ya. Berarti sikap yang harus kita lakukan adalah harus sadar dan memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan. Misalnya seperti apa? Tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan lingkungan, mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan. Itu adalah bagian dari sikap tanggung jawab. Nah, dari sikap-sikap yang kita sudah terapkan ini, apa sih hasil yang kita dapatkan nanti? Ya? Contoh hasil sikap tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang pertama, ya, lingkungan menjadi bersih dan nyaman, ya. Jika kita sudah tidak membuang sampah sembarangan tadi, maka lingkungan kita akan bersih dan nyaman, ya. Yang kedua, terhindar dari penyakit. Karena kenapa? Kita sudah menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, timbul kepedulian. Kita memiliki rasa peduli. Ada sampah, ketika ada bermacam-macam sampah yang ada di lingkungan kita memiliki rasa peduli dengan mengangkatnya, dengan menegur orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Itu bagian dari kepedulian, ya. Dan yang terakhir adalah kehidupan masyarakat menjadi harmonis, ya. Nah, itu beberapa hal yang harus kita lakukan yang berkaitan dengan kewajiban kita dan sikap tanggung jawab serta hasil yang kita peroleh dari sikap tanggung jawab itu tadi. Nah, ini Pak Guru kasih satu ilustrasi contoh tumpukan sampah yang ada di lingkungan sekitar kita, ya. Nah,
ketika kita sudah menumpuk sampah, ya, ketika menumpuk sampah maka kita harus membersihkannya supaya terhindar dari hal-hal yang negatif itu tadi, seperti penyakit, seperti gangguan saluran pernapasan, akibat aroma yang dikeluarkan, ya. Nah, sampah yang menumpuk harus dibersihkan dengan rasa wah, ya. Apa kita harus dengan rasa penuh tanggung jawab? Ya iya, karena kita sadar dengan lingkungan, karena itu adalah bagian dari hidup kita, harus jaga kebersihan. Nah, ya. Oke, ini pada pembelajaran 4 ya anak-anak sekalian ya, yaitu tentang sikap tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Ya, jadi kita sebagai warga masyarakat harus sadar akan kewajiban kita dengan menjaga kebersihan lingkungan. Contohnya seperti yang sudah Pak Guru sebutkan, dan juga nanti hasil yang kita akan peroleh seperti apa. Itu sudah ada di video ini. Nah, silakan anak-anak nanti membaca, dan juga realita dalam kehidupan kita ya. Untuk tumpukan sampah, sampah itu harus dibersihkan oleh siapa? Kita sendiri ya, warga masyarakat. Oke, kita sekarang masuk pada pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran 6 ya. Pada pembelajaran 6 hari ini kita akan belajar tentang tanggung jawab di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, tadi kita soal bermacam-macam tanggung jawab yang harus kita lakukan di masyarakat. Kita sudah tahu tentang arti tanggung jawab itu sendiri. Nah, sekarang penerapan tanggung jawab itu di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari tanggung jawab di rumah. Oke. Salah satu bentuk tanggung jawab kita di rumah yaitu membantu pekerjaan orang tua ya. Nah, pekerjaan seperti apa? Itu tadi, membersihkan rumah, merapikan kamar ya, menyapu halaman ya, terus membuang sampah pada tempatnya. Itu bagian dari rasa tanggung jawab ya. Nah, yang kedua, ikut menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Nah, seperti Pak Guru sudah bilang tadi, kalau sudah dirapikan, kalau sudah dibersihkan, kita juga tidak boleh langsung merusak atau menghambur-hamburkan sampah lagi. Nah, sudah bersih, sudah rapi ya. Dan yang ketiga, melaksanakan semua aturan yang telah dibuat dengan baik. Nah, biasanya ada rumah-rumah tertentu, ada kesepakatan antara anak, orang tua, bapak, mama, semua warga-warga yang ada di rumah itu memiliki kesepakatan. Misalkan bangun pagi, nanti yang nyapu ini, anak yang ini, misalkan nanti yang bersihkan halaman depan ini, nanti yang bersihkan kamar mandi ini, nanti yang mengangkut sampah ini, misalkan gitu ya. Jadi itu adalah aturan-aturan yang telah dibuat dengan baik, sepakati di lingkungan rumah kita masing-masing ya. Nah, itu adalah beberapa contoh tanggung jawab di rumah. Sekarang di sekolah ya. Nah, tanggung jawab di sekolah, seperti apakah tanggung jawab kita di sekolah ya? Nah, di sekolah kita ikut juga menjaga kebersihan lingkungan sekolah ya. Kita jangan mengharapkan orang lain aja ya. Wah, nanti kan ada tukang sapunya. Nah, tidak seperti itu ya. Yang benar ada tukang sapunya, tetapi kita sebagai warga sekolah kita harus tetap menjaga kebersihan. Dengan cara apa? Tidak membuang sampah sembarangan ya. Ketika ada sisa makanan yang kita makan, kita harus buang pada tempatnya, tidak membiarkan bersisiran di mana-mana ya. Nah, itu adalah bagian juga dari ketika kita ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah ya. Yang kedua, untuk membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman. Ya tadi ya, ketika ada teman yang membuang sampah sembarangan, ya kita boleh menegurnya, tapi dengan cara ya, dengan cara yang sopan, sehingga teman itu menyadari kan sikap yang dilakukannya itu baik. Oke, selanjutnya melaksanakan semua peraturan yang ada di sekolah dengan baik. Nah, biasanya di sekolah itu banyak aturannya ya, makannya jam berapa, istirahatnya jam berapa, buang sampahnya di mana, cara makannya bagaimana, itu semua sudah diatur. Nah, ketika aturan-aturan itu sudah dibuat, maka anak-anakku sekalian harus wajib ya. Nah, peraturan-peraturan yang sudah
Oke, nah itu adalah beberapa hal yang perlu kita lakukan di lingkungan sekolah. Nah, bagaimana kalau di lingkungan masyarakat? Nah, sekarang kita bahas satu persatu lagi. Kalau di lingkungan masyarakat harus ikut menjaga kebersihan lingkungan. Seperti tadi, tidak menumpuk sampah di jalan, tidak membuang-buang sampah di lingkungan rumah, yang nanti efeknya akan berakibat tersumbatnya saluran-saluran air, ya. Yang kedua, ikut menjaga keamanan lingkungan sekitar, ya. Ketika ada orang lain yang sedang membuang sampah di sembarangan tempat dan menumpuk sampah di pinggir-pinggir jalan, kita punya hak untuk menegurnya, tapi dengan cara yang sopan, dengan cara yang santun, ya. Oke, yang berikutnya, melaksanakan semua aturan berlaku di lingkungan masyarakat, ya. Nah, sama seperti di rumah, sama seperti di sekolah, sama seperti di lingkungan masyarakat, itu pasti akan ada aturan, ya. Aturan dibuat tujuannya untuk mengatur tatanan hidup kita di lingkungan, baik itu di rumah, baik itu di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Tujuannya untuk apa? Untuk menatakannya supaya berlaku, bertindak, berbuat untuk kebaikan bersama, bukan untuk kebaikan sendiri, ya. Kebaikan. Oke, mungkin ini beberapa hal yang ingin Pak Guru sampaikan kepada anak-anakku sekalian, ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini anak-anak bisa memahaminya dengan baik dan bisa memahaminya dengan baik. Pak Guru ulang lagi pembelajaran kita hari ini. Sekian dari Pak Guru, ya. Semoga anak-anakku tetap menjaga kesehatannya di rumah masing-masing. Sekian dari Pak Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata Pak Guru yang salah. Kata dari Pak Guru, terima kasih dan bye-bye.